Diberi sebuah peluang dan gratis, mereka pikir itu jebakan. Ditawarkan investasi kecil, mereka bilang hasilnya nggak banyak. Diajak investasi besar, nggak ada duit katanya. Diajak melakukan hal-hal baru, mereka merasa mereka nggak punya pengalaman. Diajak jalanin bisnis tradisional, katanya berat persaingannya. Diajak menjalankan model bisnis baru, katanya itu MLM. Diajak buka toko, ngeluh katanya nggak bebas. Diajak bisnis apapun, katanya nggak punya keahlian. Mereka lebih mendengarkan orang yang gagal daripada orang yang sukses. Mendengarkan audio atau video para motivator, mereka akan selalu komen, kebanyakan bacot lu. Kerja nggak mau, bisnis males, main HP rajin, terus bikin status di media sosial. Akan indah pada waktunya. Mereka berpikir lebih banyak daripada profesor, namun mereka bertindak lebih sedikit daripada orang buta. Tanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk hidup mereka. Niscaya mereka gak akan pernah bisa menjawab. Orang bermental miskin gagal karena satu kesamaan sikap. Sepanjang hidup mereka hanya menunggu. Bro, kamu serius mau merubah hidup? Atau cuma omonganmu yang besar? Kamu tahu kalau hidupmu masih kurang, tapi kenapa malah kamu tidak mau bekerja keras? Kamu tahu kalau sukses itu butuh perjuangan dan kegagalan, tapi kerjamu hanya mengeluh dan banyak protes. Kamu tahu kalau kamu kurang, tapi kamu justru bangga dengan kekuranganmu itu. Bahkan parahnya, kekurangan itu justru kamu jadikan sebagai alasan pembenaran kenapa kamu masih seperti ini. Ya wajar dia sukses, dia punya banyak modal, sedangkan saya. Ya wajar dia sukses, orang tuanya kaya, sedangkan saya. Ya wajar dia sukses, dia didukung, sedangkan saya. Ya wajarlah, maklumlah, mereka memang pantas atau apalah. Padahal setiap orang pasti punya perangnya masing-masing. Kamu berperang dengan perangmu sendiri, begitu juga mereka. Mereka berperang dengan perangnya masing-masing. Bedanya, kamu menyerah tapi mereka tidak pernah keluar dari arena pertempuran. Kalau kamu tidak mau berjuang, terus apa yang mau kamu menangkan? Akhirnya, orang akan sukses dan kamu tidak. Setelah melihat mereka sukses, apa katamu? Wajarlah, mereka kan memang beda. Ya, orang-orang sukses memang beda. Bukan beda dari makanannya, karena mereka pun orang biasa. Bukan beda dari kecerdasannya. Kadang mereka pun itu tidak lebih pintar daripada kita. Tapi yang membedakan adalah actionnya. Saat kamu menunggu perubahan datang, mereka melakukan suatu perubahan. Sampai kapan kamu hanya menunggu dan tertinggal? Lebih baik gagal dalam melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa dalam hidup. Bro, manusia bisa berubah karena semua manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Tapi tidak ada yang bisa merubah kecuali dirimu sendiri. Berdoalah lebih banyak, bangunlah lebih pagi, belajarlah lebih giat lagi, selalu positif dan jangan banyak mengeluh. Pelajari semua pola bagaimana orang bisa sukses, karena sukses itu berpola, gagal juga berpola. Tidak ada kata terlambat. Terserah kamu mau ngomong kami kebanyakan bacot atau apapun itu, tapi setidaknya kami sudah mengingatkan. Orang positif saling mendoakan, orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses paham akan proses, sedangkan orang gagal pasti banyak protes. Semoga kita dan keturunan kita bisa sukses dan bisa memberikan sumbangsi untuk negara ini. Dan semoga kita terhindar menjadi orang yang hanya banyak ngomong dan bicara besar, tapi nol tindakan. Terima kasih. Jadi ada pepatah Cina yang mengatakan seperti ini dalam bahasa Inggris, the birds of the same feather flock together. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Sekali lagi, the birds of the same feather flock together. Jadi burung-burung yang sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Burung-burung yang sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Ekstrim saya katakan. Orang baik akan berkumpul dengan orang baik. Orang jahat akan berkumpul juga dengan orang jahat. Ya, sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya ingin mengatakan kepada Anda, orang sukses akan berkumpul dengan orang sukses, percayalah. Orang yang loser
pecundang akan berkumpul dengan orang pecundang juga. Anda kalau mau sukses, masuklah ke kelompok orang-orang sukses. Orang-orang yang pikirannya positif. Jangan yang sebaliknya. Jadi kamu kenapa memilih untuk kerja di pabrik kertas saya? Kamu masih muda banget ya, umur 20 tahun. Saya memang dari dulu tertarik untuk kerja di pabrik, Pak. Saya tahu bapak saya cuma tamatan SMA, tapi saya orangnya kerja keras banget. Oh, pendidikan gak masalah sih, yang penting kerja keras dan mau belajar. Ya udah, mulai besok kamu masuk ya jadi asisten pabrik. Baik, Pak, makasih ya. Wah, nggak nyangka ya, pabrik kertasnya bisa sampai segede sekarang. Iya, Pak, saya juga nggak nyangka. Ingat gak dulu awal-awal cuma ada 15 orang kamu jadi asisten pabrik. Sekarang kita udah ada 500 orang lebih dan kamu jadi kepala divisi penjualan dan juga operasional. Iya, Pak, waktu cepet banget ya. Ngomong-ngomong, kamu kenapa tiba-tiba datang ke ruangan saya? Oh iya, Pak, saya mau minta kenaikan gaji dari 15 juta ke 100 juta. Bisa nggak, Pak? Wah, kamu kenapa tiba-tiba minta gitu? Kita lagi nggak bisa naikin gaji karena pengeluaran lagi banyak banget. Oh, nggak bisa ya, Pak? Ya udah, kalau gitu saya mau resign, Pak. Oh, kamu mau kemana? Iya, Pak, ada grup konglomerat dari luar negeri yang membuka pabrik kertas di Indonesia. Saya ditawarkan jadi direktur utama dengan gaji 100 juta. Wah, jadi saingan dong, kan sama-sama jualan kertas. Iya, Pak, saya realistis aja sih sebagai profesional. Karena Bapak nggak bisa memberikan penawaran gaji yang sama, saya terpaksa pindah. Lagian di kontrak kerja saya juga nggak ada larangan ke kompetitor kok. Oh, tapi kan kamu megang banyak bagian penting dari perusahaan. Klien-klien kita semua deketnya sama kamu. Rahasia pabrik cuma kamu dan saya yang tahu. Saya percaya banget sama kamu. Oh, kalau masalah kepercayaan itu resiko Bapak. Makanya kalau buka usaha, jangan semua bagian penting dilepas. Terus kalau ada kontrak kerja, itu dimasukkan klausul nggak boleh ke kompetitor setelah keluar dari kerja. Hah, kok gitu sih?